Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang aspek negara, tentang kedaulatan, kedaulatan negara. Baik, perlu diketahui bahwa kedaulatan itu adalah hal terpenting bagi suatu negara untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. Istilahnya adalah self-determination right atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Ya, jadi selain untuk penentuan identitas satu negara, satu teritorial, tapi kedaulatan juga penting supaya suatu negara bisa menerapkan wewenangnya, hak-haknya atas daerah, atas wilayah, atas orang, dan atas benda yang ada di dalam wilayah berdaulat si negara tadi. Ya, dan kedaulatan aspeknya ada beberapa. Kedaulatan negara yang pasti pertama adalah di darat, kemudian di lautan, lalu berkembang menjadi di udara dan ruang angkasa. Nah, dari keempat aspek ini penerapannya tentu berbeda-beda mengenai bagaimana satu negara bisa melaksanakan haknya dan wewenangnya. Ya, bagaimana suatu negara bisa memperoleh wilayahnya sehingga menerapkan wewenangnya. Yang pertama kita lihat dari definisi dulu. Kedaulatan adalah sovereignty atau soveranus atau sovereignty. Sebenarnya kita pernah belajar ini ya, teman-teman A1, tapi biar kita ulang sedikit ya. Jadi kedaulatan itu konteksnya adalah pada wilayah. Kedaulatan yang dimiliki negara supaya bisa melaksanakan yurisdiksi eksklusif. Yurisdiksi eksklusif menurut Hans Kelsen. Yurisdiksi adalah kewenangan hukum dan eksklusif artinya tidak tercampur-campur. Mutlak, absolut, kewenangannya bisa dilakukan di wilayahnya. Ya, dan menurut ahli hukum Indonesia, Bapak Muhtar Kusumatmaja, kedaulatan adalah kekuasaan terbatas, yaitu ruang berlakunya kekuasaan suatu negara yang dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut. Oke, jadi pentingnya suatu negara berdaulat adalah untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya. Hanya sebatas wilayah berdaulatnya saja. Ya, untuk wilayah negara tetangga atau batas negara lain, tentu kita harus menghormati kedaulatan negara lain, seperti kita bertetangga. Di dalam rumah tidak mungkin kita tiba-tiba ikut campur dapur sebelah, seperti itu ya. Tapi kalau di rumah kita bebas ngapain aja. Kita tentukan metode yang kita mau menjalankan rumah kita sendiri. Seperti itu. Jadi terbatas adalah konteksnya sampai di rumah kita saja. Ketika sudah sampai pada batas negara lain atau batas rumah lain, wilayah lain, kita harus menghargai, menghormati, dan menciptakan suasana bagaimana supaya kondisi bertetangga menjadi tetap harmonis ya. Dan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, sifatnya monopoli. Supreme power hanya dimiliki oleh negara, diwakili oleh kekuasaan-kekuasaannya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya, intinya negara itu pasti memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya. Pertama, cara memperoleh kedaulatan atas wilayah daratan. Ya, bagaimana sih cara suatu negara memperoleh wilayah darat? Ya, wilayah darat itu wilayah yang sudah ada ataupun wilayah darat tanah-tanah atau pulau-pulau yang
mungkin timbul secara alami, misal karena ada pemanasan global global ya, pemanasan bumi, ada air yang merosot sehingga muncul sebuah pulau. Nah, itu juga termasuk kedaulatan baru dari suatu negara. Nah, ada okupasi, aneksasi, akresi, preskripsi, cesi, dan plebisit. Ya, kita ke yang pertama kemarin sudah okupasi atau pendudukan adalah perolehan atau penegakan kedaulatan atas wilayah-wilayah yang terra nullius. Terra nullius ini artinya kosong, tidak pernah dimiliki sebelumnya oleh siapapun, oleh manapun. Wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara manapun. Ya, terra nullius, wilayah kosong. Wilayah yang ditemukan, nih poin ketiga, unsur yang harus dipenuhi dalam okupasi. Ada penemuan, ada discovery terhadap wilayah terra nullius. Ketika bangsa Portugal menjelajah wilayah laut, Christopher Columbus berencana untuk menemukan India, akhirnya malah ketemu Amerika, dan di sana Amerika dengan suku yang disebut Indian karena dikira India itu yang ternyata konon katanya belum dimiliki, benua Amerika itu belum dimiliki oleh negara manapun. Itulah okupasi, ya. Jadi unsur yang harus dipenuhi adalah adanya discovery, adanya niatan atau kehendak negara penemu untuk menjadikan wilayah yang ditemukannya sebagai miliknya atau di bawah kedaulatannya. Jadi ketika sudah menemukan dalam suatu perjalanan, misalnya perjalanan laut ya, menemukan suatu wilayah baru, lalu si penemu itu yang mewakili negara itu pulang kembali ke negaranya, dan di perjalanan pulang dia mampir-mampir-mampir, nah si penemu itu akan memproklamirkan, akan mempublikasikan bahwa memang dia menemukan satu negara baru yang akhirnya menjadi miliknya. Semoga bisa dipahami ya. Artinya si negara penemu melakukan publikasi kepada negara-negara lain bahwa mereka baru saja menemukan satu negara yang akan ditaklukkannya, akan dikuasainya, seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada tindakan efektif, yaitu dirawat. Tanah atau pulau atau daratan yang ditemui itu dirawat, dibuat efektif, dibuat ada kehidupan yang teratur. Misalnya dibuat suatu undang-undang tentang pendataan penduduk atau pendataan tentang flora, fauna di dalamnya. Seperti itu ya. Ini namanya okupasi pendudukan. Termasuk cara klasik pertama bagaimana suatu negara bisa memperoleh suatu wilayah daratan. Nah, ketiga unsur ini adalah unsur yang adalah unsur yang wajib dipenuhi, akumulatif ya. Unsur poin pertama dan kedua namanya unsur objektif, dan unsur yang ketiga adanya tindakan efektif, ini adalah unsur subjektif dari satu negara. Upaya satu negara untuk menguasai, yaitu dengan membuat undang-undang. Misalnya apa? Misalnya Sipadan dan Ligitan, ya. Sipadan dan Ligitan itu bukanlah merupakan suatu pengambilan dari Indonesia, bukan. Tapi Sipadan Ligitan itu berdasarkan yang saya baca adalah pulau kosong yang berbatasan antara waktu itu penjajah Inggris, Malaysia, dan Belanda, Indonesia. Seperti itu. Dan ternyata menurut teori efektivitas, poin ketiga, menurut teori efektivitas, em, ya ditemukan di dalamnya bukti-bukti bahwa Inggris sudah terlebih dahulu membuat
ini ya, membuat undang-undang ya, membuat mercusuar di atasnya, membuat undang-undang konservasi penyu, sudah mendata penduduk duluan, gitu. Sedangkan Belanda tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya menurun ke Indonesia. Sehingga berdasarkan prinsip efektivitas, maka Mahkamah Internasional saat itu menjatuhkan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Legitan kepada em, Malaysia, ya, karena penjajahnya dulu Inggris sudah melakukan tindakan-tindakan efektif atas Sipadan dan Legitan. Next, aneksasi, penaklukan. Kalau bahasa penaklukan ini pasti intinya ada unsur anarkis ya, ditaklukkan dengan cara perang. Jadi ini benar-benar masa-masa zaman klasik. Aneksasi adalah penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau dengan paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi dengan upaya kekerasan ya. Jadi aneksasi bisa dikatakan adalah zaman em, sebelum ada ini ya, perserikatan bangsa-bangsa ya. Masih cara klasik, cara-cara bagaimana memang zaman dulu berperang. Ya, pasti teman-teman A1 pasti juga sudah paham ya, perang apa. Saya asumsikan tahu ya, cari tahu sendiri perang apa zaman dulu yang benar-benar eh, meng- untuk memperebutkan wilayah. Saya rasa zaman dulu memang perang itu pasti untuk memperoleh wilayah ya. Tapi pada akhirnya setelah ada piagam PBB yang sangat-sangat intinya adalah mengedepankan perdamaian, jadi cara memperoleh suatu kedaulatan atas wilayah daratan itu tidak dengan cara ancaman dan tidak dengan cara kekerasan. Seperti itu ya. Akresi, kemarin sudah, cara memperoleh wilayah baru melalui proses alam, geografis, terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan wilayah negara tersebut. Jadi proses alam ya, misalnya gunung meletus. Gunung Krakatau meletus melahirkan satu pulau baru di Provinsi Lampung. Nah, itu udah auto milik Indonesia, bukan berarti tiba-tiba Jepang datang lagi ngeklaim gitu. Itu tidak seperti itu konsepnya ya. Atau berkurangnya satu pulau, pulau kecil karena terjadi bencana tsunami seperti itu. Atau bertambah karena ada kemerosotan permukaan air laut. Nah, itu memungkinkan ya. Bagian dari akresi. Jadi, akresi tidak memerlukan deklarasi formal kepada negara lain atau organisasi internasional manapun. Berbeda dengan okupasi tadi, kalau masih ingat ya, okupasi itu, sorry, okupasi yang poin kedua, ada niatan negara penemu untuk menjadikan melalui publikasi. Nah, kalau dalam akresi ini tidak perlu publikasi. Next, preskripsi. Preskripsi adalah perolehan wilayah negara akibat pelaksanaan secara damai de facto dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya secara de jure merupakan wilayah lain. Poin kedua, bedanya dengan okupasi, kalau okupasi itu terra nullius, wilayah kosong, tidak bertuan, tapi preskripsi adalah perolehan wilayah secara de facto dan secara damai terhadap wilayah yang sebenarnya sudah dimiliki negara lain. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa em, apa ya? Wilayah itu sudah dimiliki negara lain, tapi secara damai itu bisa dirayu untuk menjadi milik negara lain ya, negara tetangga misal. Ya, kalau di sini fotonya adalah si Padan Legitan, tapi sebenarnya
bukan Sipa dan Legitan ya. Kalau eh, kalau teman-teman tahu, Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas utara sampai Pulau Rote, pulau paling selatan, ya. Nah, di Pulau Miangas, pulau paling utara, Sulawesi Utara itu sangat dekat dengan Filipina, sangat dekat dengan Filipina. Secara jarak dan secara bahasa, secara fisik mereka sangat Filipina dibandingkan dengan Minahasa sendiri. Seperti itu. Itu misal, ya, ini hanya misal ya. Siapa tahu tuh Filipina kalau bahasa Jawanya tuh melipir ya. Filipina datang ke eh, Miangas, kemudian menawarkan bahan-bahan pokok, minyak, beras, telur yang ternyata lebih murah dibandingkan dengan rupiah karena akses dari Filipina ke Miangas itu sendiri lebih mudah daripada dari Indonesia ke Miangas. Nah, akhirnya masyarakatnya kemudian pelan-pelan tuh memakai mata uang Filipin, memakai bahan-bahan dari Filipin, seperti itu. Yang akhirnya kemudian masyarakatnya juga berbicara dengan bahasa sana, mungkin ya. Jadi, preskripsi ini adalah dilema. Dilema dari negara-negara yang berbatasan sangat dekat dengan negara lain. Atau misalnya Kalimantan Utara pernah ya, dulu waktu masih bergabung dengan Kaltim juga mereka sangat-sangat memakai ringgit, lebih sering memakai ringgit daripada eh, rupiah gitu. Kemudian ada yang WNI tapi sekolahnya di Malaysia gitu, seperti itu ya. Jadi ini adalah bagaimana ketakutan dari pemerintah untuk bisa memelihara dan menjaga wilayah-wilayah, pulau-pulau terluar negara. Terutama Indonesia ini negara kepulauan. Pulaunya benar-benar kecil, benar-benar cantik, benar-benar indah, punya potensi ekonomi dan segala macamnya. Nah, itu bagaimana menjaganya. Nah, Presiden Joko Widodo beberapa tahun yang lalu sudah membuat bandara di Pulau Miangas itu dan membuat satu penerbangan satu kali dalam 1 minggu di Pulau Miangas itu. Itu adalah termasuk efektivitas, teman-teman. Presiden membuat bandara adalah cara penegasan bahwa pemerintah pusat peduli pada pulau terluar yaitu Miangas. Dan dengan adanya bandara juga memudahkan akses untuk orang-orang di Pulau Miangas tersebut untuk bisa ke Indonesia. Hal-hal seperti itu ya, secara implisit merupakan tindakan efektivitas. Oke, lanjut. Cesi. Cesi adalah cara perolehan tambahan wilayah melalui proses peralihan hak. Kalau kita bicara hukum privat, peralihan hak itu pasti biasanya ada seperti jual beli gitu ya. Nah, itu kalau dalam cesi, hukum internasional, jual beli itu namanya cesi dengan cara sukarela. Misalnya, penjualan daratan Alaska oleh Rusia kepada Amerika. Hong Kong yang disewa kepada Inggris. Nah, seperti itu. Itu namanya sukarela. Itu pernah terjadi ya, jual beli. Kemudian dengan cara kekerasan. Peralihan hak dengan cara kekerasan. Cesi dengan cara kekerasan. Mirip aneksasi berarti ya. Pihak yang kalah dipaksa menyerahkan teritorial atau wilayahnya kepada pihak yang menang melalui perjanjian internasional. Mirip seperti aneksasi ya, tapi ini bedanya harus melalui perjanjian internasional. Kemudian yang keenam referendum. Referendum itu atau plebisit adalah cara perolehan kedaulatan yang modern. Modern kenapa? Karena melibatkan
rakyat itu sendiri, seperti pemilu ya. Kalau yang tadi semua caranya itu ya dari alam, dari pemerintah yang merayu warga negara lain atau pemerintah yang menduduki suatu wilayah kosong. Nah, kalau ini adalah referendum melibatkan warga negaranya, dilakukan jajak pendapat, ya. Referendum harus didampingi oleh eh, apa ya, lembaga perwalian resmi dari PBB. Dari tugas teman-teman kemarin sudah ada ya, waktu saya beri tugas tentang Timor Leste, ya. Referendum akan sah apabila dilakukan one man one vote, satu suara, satu orang satu suara, dan didampingi oleh lembaga internasional. Nah, Indonesia pernah melakukan referendum 2 kali, saat Timor Leste dan saat penentuan Irian Barat. Nah, kalau Timor Leste didampingi oleh UNTAED ini, Transitional Administration for East Timor, oke ya, transisi administrasi untuk Timor Timur. Kemudian kalau di dalam Irian Barat tahun 69 diwujudkan melalui resolusi PBB nomor 2504 tahun 69. Ingat ya, waktu Indonesia merdeka, sebenarnya batas-batas kita belum jelas. Yang mana aja yang merdeka, setelahnya kita pun masih harus mempertahankan kemerdekaan, ya. Konferensi meja bundar dan lain sebagainya yang akhirnya eh, sampai kepada penentuan pendapat rakyat ini, bahwa memang rakyat Irian Barat setuju untuk eh, masuk ke dalam wilayah Indonesia. Oke. Timor Leste yang akhirnya berpisah dan menjadi wilayah dari wilayah berdaulatnya sendiri. Dengan adanya ini, negara berdaulat di sini, maka batas-batas negara kita juga berubah ya, teman-teman. Nah, Timor Leste ini yang hijau. Nah, ini adalah Flores NTT, East Nusa Tenggara. Ada satu pulau di sini, ada satu wilayah di sini, milik Timor Leste. Ya, saya yakin secara budaya juga pasti tidak jauh dengan Indonesia ya, atau dengan komunitas dari warga NTT. Oke, jadi kalau mengenai wilayah darat tadi ada 6 cara memperoleh kedaulatan darat. Sekarang yang dibahas adalah kedaulatan wilayah laut. Luas sekali ya. Nah, yang biru ini adalah perairan. Luas sekali ya, kalau kita lihat bumi itu pasti isinya adalah biru, air. Nah, potensi di dalamnya juga sangat banyak. Itulah kenapa penting juga untuk diatur mengenai kedaulatan wilayah laut suatu negara. Jadi kedaulatan wilayah laut itu berupa laut itu sendiri dan tanah-tanah yang ada di bawah laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Dasar laut dan tanah di bawah dasar laut ya. Oke. Kalau kedaulatan wilayah laut berbeda dengan negara ya, karena berbeda dengan darat ya. Karena manusia tinggal di darat, jadi cepat mengatur apa-apa itu cepat. Tapi kalau wilayah laut, apa ya, landasan hukumnya itu baru di tahun 82, yaitu UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau Konvensi Hukum Laut. Nah, UNCLOS mengatur ada 8 zona laut. 8 zona laut ini mempunyai tingkat kedaulatan yang berbeda-beda atas satu negara yang sama, ya. Sebenarnya ini ada di semester depan ya, hukum laut.
hukum laut, jadi akan singkat saja. Ada 8, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut lepas, dan seabed area atau kawasan dasar laut internasional. Perairan pedalaman ini maksudnya adalah perairan yang ada di dalam wilayah darat, seperti danau, teluk yang menjorok ke wilayah darat, nah seperti itu. Sungai, sungai besar, sungai Kapuas, sungai Amazon di Amerika Selatan sana, sungai Barito, nah itu adalah perairan pedalaman. Bukan berarti dia dalam, tapi dia adalah perairan yang masuk ke dalam wilayah darat. Itu istilahnya. Yang kedua, perairan kepulauan. Khusus negara-negara tertentu yang diberkati. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan dan tidak semua negara merupakan negara kepulauan. Jadi poin tentang negara kepulauan ini yang terdapat di Konvensi Hukum Laut ini sangat menguntungkan Indonesia, ya. Pada intinya sangat menguntungkan Indonesia tentang peraturan tentang perairan kepulauan, termasuk selat di dalamnya. Tidak semua selat itu wilayah satu negara ya. Kita tahu ada Selat Malaka di Sumatera. Selat Malaka berbatasan langsung dan sangat sempit dan dimiliki oleh 3 negara. Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Nah, itu bagaimana pengaturannya? Itu termasuk selat internasional dan digunakan untuk kepentingan internasional. Nah, itu ada dalam UNCLOS. Itu berkaitan juga dengan kedaulatan dan hak yang berdaulat. Ya, laut teritorial. Laut teritorial ini adalah penuh milik satu negara. Tapi ada yang namanya hak lintas damai di laut teritorial. Laut teritorial memiliki hak lintas damai. Hak lintas damai ini adalah istilah di mana kapal-kapal asing berhak untuk melintas tanpa izin dari negara pantai, namanya negara pantai ya, atau negara yang memiliki kedaulatan itu. Perairan pedalaman ini adalah negara pantai. Negara pantai, aturan-aturannya sama, diterapkannya sama seperti daratan. Nah, kalau laut teritorial ini, kapal-kapal asing itu apa? Ya mereka melintas saja. Permisi, seperti itu ya, hanya melintas saja. Tapi kapal asing, hak lintas damai itu kapal asing tidak boleh stop untuk berlatih perang, menangkap ikan, menurunkan muatan, dilarang ya, dilarang berhenti untuk berlatih perang ataupun kegiatan-kegiatan yang membahayakan negara pantai, membahayakan ataupun merugikan negara pantai ya. Nah, kapal selam pun kalau lewat negara kapal selam negara asing, kalau lewat negara pantai harus nongol, harus muncul, gitu ya. Nah, kalau teritorial ini jaraknya adalah 12 mil laut dari daratan. Ini ada penghitungannya sendiri melalui garis pangkal. Nah, itu nanti di semester depan, MK Hukum Laut. Kemudian zona tambahan, ini jaraknya adalah 24 mil laut dari daratan, dari garis pangkal ya. Ada 4 metode penghitungan garis pangkal juga, karena namanya ciptaan Tuhan, tentu wujud dari garis pantai itu kan beda-beda. Ada yang lurus, ada yang belok-belok, ada yang titik-titik tajam-tajam. Nah, itu penghitungannya adalah beda-beda.
Ini adalah kelanjutan dari zona tambahan adalah kelanjutan dari kewenangan hak berdaulat si negara pantai. Saya singkat-singkat aja ya. ZEE, ekonomi eksklusif ya, di mana negara pantai berhak untuk mengelola, mengeksploitasi, mengeksplorasi memiliki hak berdaulat. Landas kontinen adalah dasar lautnya, dasar laut. Laut lepas ini bukan kedaulatan, kedaulatan negara manapun, ya. Sehingga siapapun berhak untuk di laut lepas. Berhak apa? Dipelajari nanti. Ya, dan dasar laut internasional, International Seabed Area. Seperti ini ya, tadi saya bilang, eh, jadi batas dari eh, kedaulatan satu negara itu ada di landas kontinen dan ZEE, di poin 5 dan poin 6. Walaupun itu mungkin kedaulatan terbatas, tapi masih ada kedaulatan. Tapi kalau di poin 7, laut lepas atau laut bebas, bahasa Inggrisnya high seas, itu sudah tidak bisa menerapkan kedaulatan lagi, negara manapun. Ya, laut lepas. Ingat, laut lepas. Tapi di laut teritorial itu adalah kedaulatan absolut mutlak milik negara pantai. Pentingnya pengaturan tentang negara kepulauan di UNCLOS adalah ini, teman-teman. Mungkin saya pernah bilang di semester di pertemuan awal ya. Yang biru tua ini sebelum ada UNCLOS merupakan laut lepas. Laut yang tidak dimiliki negara manapun termasuk Indonesia. Bayangkan kalau dari Sumatera, Kalimantan sini di tengah-tengahnya laut lepas, laut internasional, bagaimana nasib kita ya? Padahal jaraknya lebih dari 12 mil laut. Nih, jaraknya lebih dari 12 mil laut. Tapi dengan adanya negara kepulauan, maka negara-negara, sorry, lautan-lautan ini menjadi milik negara Indonesia, si negara kepulauan itu. Walaupun jaraknya adalah lebih dari 12 mil laut, karena syarat dari laut teritorial tadi adalah 12 mil laut. Jadi kita sangat diuntungkan karena kita bisa melakukan, negara kita melaksanakan kedaulatan penuh atas laut-laut kepulauan ini. Itulah kenapa Indonesia itu sangat berterima kasih atas adanya UNCLOS dan kita sangat-sangat menaati. Saya bisa bilang bahwa kita sangat-sangat menaati apa yang termaktub dalam Konvensi Hukum Laut. Nah, ini ya yang tadi ya, zonasi laut ya. Ini adalah laut teritorial 12 mil laut, kemudian zona tambahan, kemudian sisanya adalah ZEE 200 mil laut dari garis pangkal. Misalnya ini garis pangkal ya. Nah, setelahnya adalah laut bebas, laut lepas, high seas. Eksploitasinya diatur oleh badan tersendiri. Bisa dimanfaatkan, tapi tidak dimiliki, tidak merupakan kedaulatan negara manapun. Seperti itu. Nah, landas kontinen adalah dari awal. Ya. Oke, ini mengenai kedaulatan laut, di mana perairan pedalaman itu adalah kedaulatannya sama dengan kedaulatan daratan, yaitu negara berhak untuk menerapkan hukum apapun terhadap orang, benda, dan wilayah yang ada di wilayah daratan negaranya. Kalau laut ada yang terbatas, di mana kita memberikan keleluasaan kepada kapal lain untuk melintas tadi ya, hak lintas damai. Ya, dan juga hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi potensi-potensi laut. Next. Nah, sekarang wilayah udara.
Wilayah udara. Pada prinsipnya, wilayah udara itu adalah garis lurus dengan negara kolong. Dalam arti, kedaulatan wilayah udara itu adalah sama dengan kedaulatan wilayah darat. Ya, jadi wilayah daratnya seperti apa, maka akan garis lurus ke atas. Seperti itu. Nah, tapi setinggi apa sih langit itu kan nggak ada yang bisa ngukur ya. Setinggi apa kedaulatan wilayah udara itu memang belum ada. Tapi kalau mengenai lebarnya, ya selebar dari kedaulatan wilayah eh, daratan. Gitu ya. Karena mengenai tinggi udara ini tidak bisa diatur, maka ketika sampai di luar angkasa adalah bukan kedaulatan dari negara manapun. Tidak dimiliki oleh negara manapun. Tapi kalau wilayah udara masih milik dari negara kolong. Dan di wilayah udara, negara kolong atau negara bawahnya itu, negara kolong mempunyai kedaulatan absolut untuk mengelola kedaulatan wilayah udaranya. Absolut ya. Kalau di laut teritorial tadi ada hak lintas damai, kapal asing boleh melintas, tapi kalau di pesawat, pesawat harus izin dulu. Boleh nggak nih saya lewat negaramu? Tidak main-main ya, kalau lewat sembarangan bisa ditembak. Karena apa? Karena kedaulatan. Berhak untuk melakukan apapun hukumnya. Ya, oke. Poin satu, ruang udara. Ruang udara itu adalah yang ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan suatu negara. Jadi gini ya, wilayah daratan dan wilayah lautan. Jadi kedaulatan udara ya se-Indonesia ini naik gitu ya. Oke. Batasnya adalah wilayah daratan dan lautan. Legalitasnya, legal standingnya adalah Konvensi Chicago tentang penerbangan tahun 44 ya. Baru seperti eh, usia Indonesia merdeka ya. Karena apa ya? Karena tentu orang membuat kapal itu pasti lebih lebih dulu ya dan mungkin lebih mudah. Tidak semua penyangka juga akan ada apa ya? Kalau teman-teman ingat ramalan Jayabaya, Jayabaya bilang kan ada kapal di udara. Nah, itu ramalan dan akhirnya menjadi nyata ya. Artinya apa? Itu adalah sepertinya dulu tidak mungkin, tapi ternyata sekarang jadi mungkin. Makanya aturannya tergolong baru karena masih sangat diperbarui. Nah, poin tiga, aktivitas di ruang udara harus izin dari negara kolong, karena negara kolong adalah pemegang kedaulatan dan yurisdiksi eksklusif. Poin 4, setiap negara berhak menetapkan wilayah yang dinyatakan terlarang untuk penerbangan. Saking penuhnya kedaulatan itu, jadi negara berhak untuk menyatakan bahwa wilayah di bawahnya itu tidak bisa dilewati. Misal kalau pemerintah Arab Saudi tidak boleh kan melintasi itu ya, melintasi Ka'bah seperti itu ya. Kalau di Indonesia, ada nggak Indonesia? Mungkin pesawat-pesawat tidak ada yang melewati Gunung Salak ya, di Jawa Barat ya. Gunung Salak, seperti itu. Entah itu apa sekarang sudah dilarang, mungkin dilarang. Kemudian pegunungan Himalaya juga tidak diizinkan, alasan keamanan, keselamatan, dan militer juga ada mungkin ya. Nah, di udara tidak berlaku hak lintas damai. Harus seizin dari negara kolong. Indonesia tidak pernah membiarkan pesawat dari Israel untuk
melintas, pasti tidak diizinkan. Jadi kalau ada dari Israel mau ke Australia, yang harusnya lewat Indonesia, tapi harus muter tuh, karena ya ini kedaulatan Indonesia, tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia sudah menentukan nasibnya untuk tegas terhadap itu ya, terhadap dukungan terhadap Palestina dan segala konsekuensinya termasuk pesawat tidak boleh melintas dari Israel dan lain sebagainya. Nah, terakhir kedaulatan wilayah ruang angkasa, seperti yang saya bilang tadi bahwa ruang angkasa itu sangat tinggi, tidak terukur berapa tinggi dari udara hingga sampai ke angkasa. Akhirnya dalam kedaulatan ruang angkasa ini dipakai dua prinsip. Pertama, non-appropriation principle. Yang kedua, freedom exploration principle. Prinsip yang pertama, non-appropriation, adalah prinsip non-kepemilikan. Artinya, ruang angkasa dan benda-benda langit merupakan milik bersama umat manusia. Tidak dimiliki, non-kepemilikan, tidak dimiliki oleh satu negara manapun. Kemudian yang kedua, freedom exploration. Ruang angkasa adalah wilayah bebas untuk dieksploitasi oleh negara manapun, sepanjang untuk tujuan damai. Jadi tidak ada istilah negara kolong di kedaulatan atas ruang angkasa. Tentu prinsip kedua ini, kebebasan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi ini menguntungkan negara maju ya, karena beberapa negara maju sudah bisa ke bulan, sudah bisa mengorbitkan satelit, tapi mungkin negara kolongnya itu tidak tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau teman-teman baca, coba cari geostationary orbit. Ya, itu geostationary orbit itu ada entah mungkin satelit mungkin namanya ya, satelit yang diluncurkan oleh negara maju yang ternyata itu adalah tepat di atas garis lurus dengan negara Khatulistiwa, termasuk Indonesia. Nah, itu Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun mungkin melalui satelit itu, maka si negara peluncur satelit itu jadi bisa punya akses untuk em, apa sih istilahnya, untuk mendapatkan informasi, untuk memata-mata, untuk menyadap, seperti itu. Tapi ya begini, sejauh ini masih seperti ini untuk kedaulatan wilayah luar angkasa. Baik, jadi ini dulu mengenai aspek negara tentang kedaulatan. Kedaulatan yang ada di wilayah daratan, wilayah laut, wilayah udara, dan ruang angkasa. Di mana yang paling luas tentu adalah, dan yang paling pasti adalah wilayah kedaulatan atas daratan dan lautan, dan juga udara. Ya, ruang angkasa tidak dimiliki oleh manapun. Kalau dalam kedaulatan wilayah laut, ada yang namanya kedaulatan dan hak berdaulat. Dan hak yang berdaulat. Kalau kedaulatan itu penuh, kalau hak yang berdaulat itu adalah hak-hak apa saja yang bisa dilakukan oleh negara pantai, seperti itu. Dan pada kedaulatan wilayah udara, berlaku yurisdiksi eksklusif atau kedaulatan penuh. Bisa dibilang kedaulatan penuh ya, di mana segala sesuatu harus izin dari negara kolong dan tidak berlaku hak lintas damai, berbeda dengan di kedaulatan wilayah laut tadi. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa melihat sejenak ke video pembelajaran ini. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung hubungi ke saya. Terima kasih sebelumnya.